Musim baru, rencana baru. Juventus pelan-pelan merapikan tim nih guys. Mulai dari pemain sampai dapur manajemen. Penasaran? Makanya jangan sampai di skip, tonton video ini sampai habis. Bersama aku Trias dan juga para narasumber kita ada Mas Ricky dan juga Mas Bio. Halo Mas, boleh disapa-sapa dulu? Halo. Halo, Bio duluan deh. Oke, ketemu Boleh lagi dengan dari Mas. gue Bio. Kali ini gue nggak jadi host Oh, nih. Mas Kali ini Bio gue dulu. jadi narasumber bersama Ricky nih. Ketemu lagi kita Gi ya kemarin. Ketemu Baru kemarin, lagi. sekarang ketemu lagi. Tapi sekarang sama Trias. Oke, kita bakalan ngobrol-ngobrol banyak ya. Mas Ricky, silakan disapa dulu Juventus ini ya. Oke, halo teman-teman Suara Juventini. Kita bertemu lagi. Kali ini banyak berita yang mau kita omongin. Jadi stay tune terus di bersama Ricky dan Bio dari Taman Mini. Kita BTW tetanggaan ya. Ya, oh Oke, lanjut. tetanggaan. Tetanggaan. Oke, Deket rumahnya ya, dekat pokoknya jangan rumahnya. kemana-mana, tonton video ini sampai habis. Tapi sebelum kita ngomongin lebih lanjut, Tris mau ngingetin dulu nih buat teman-teman yang mungkin pengen bergabung menjadi narasumber di sini, bisa banget. Caranya gimana? Caranya langsung aja gabung di membership kita. Oke, langsung aja kita Yes. ke pembahasan. Juventus nih ikut andil memanaskan bursa internal mereka, guys. Di tengah performa Alberto Costa yang mulai menemukan ritme, tapi justru dia dikabarkan masuk daftar jual. Sementara itu di balik layar, manajemen menunjuk Francois Modesto, ex-Monza sebagai direktur teknik baru yang akan meracik strategis Mercato dan membantu segala tantangan internal tim. Nah, di sektor kiper nih, ada satu nama yang menatap nih, nama kebanggaan masyarakat Indonesia, yaitu Emil Audero, yang disiapkan sebagai pelapis Gregorio untuk musim depan. Tiga cerita berbeda, tapi satu benang merah ya. Dan Juventus sedang meriset ulang untuk musim yang lebih baik. Langsung aja kita ke pembahasan yang pertama tentang Alberto Costa. Nih, di Mercato Juventus kan terus bergulir. Tapi salah satu nama yang ramai jadi perbincangan justru bukan top star nih, melainkan Alberto Costa. Pemain muda asal Portugis ini awalnya sempat diremehkan banyak orang, apalagi saat masih di era Thiago Motta. Dia benar-benar jarang diberikan peran penting. Tapi semuanya berubah ketika Igor Tudor naik menjadi pelatih. Costa mulai dimainkan dan ternyata cocok nih sama taktik Tudor yang taktis, disiplin, dan berani mengambil resiko ya untuk masuk ke kotak penalti. Dan dalam beberapa pertandingan singkat, dia langsung tune in dengan sistem dan menunjukkan bahwa dia bukan sekedar pelengkap nih. Namun sekarang datang tawaran konkret dari Sporting CP senilai 20 juta euro. Nah, katanya nih Sporting CP juga udah mendapatkan lampu hijau dari Costa. Dan kini keputusannya ada di tangan Juventus. Banyak yang menyayangkan kalau pemain yang baru saja terlihat potensinya ini malah akan dijual begitu cepat ya. Nah, pertanyaannya untuk para narasumber, apakah keputusan melepas Costa ini sudah tepat atau terlalu cepat menyerah pada talenta yang baru nih? Terus bagaimana potensi Costa jika dia bertahan lebih lama dan apakah tawaran 20 juta euro itu terlalu menggiurkan untuk dilewatkan atau menjadi cerminan bahwa Juve tidak sabar dengan pemain muda. Silakan Mas Riki. Oke, Alberto Costa ya, pemain muda. Dia ini adalah klub profesional pertama kali ya. Maksudnya yang memang udah punya nama lah. Dia sebelumnya kan main di mana Victoria apa namanya? Gimares. Timnya aneh banget. Victoria Gimares ya. Victoria Gimares. Iya makanya namanya kan nggak ada namanya gitu. Maksudnya ini adalah klub profesional pertamanya Costa gitu ya. Terus dia bisa apa namanya bisa jadi pemain yang cukup sering bermain kemarin di FIFA World Cup sebenarnya pas masuk ke Juve pertama kali memang agak sulit Rias. Bahkan kita menganggap bahwa saat itu sebenarnya Costa kayaknya memang tempatnya bukan di sini gitu. Terlalu cepat dia melonjakkan karirnya di Juventus gitu. Tapi semenjak dia dipercaya Tudor kemarin di FIFA World Cup dan ternyata memang penampilannya ternyata dibilang nggak bagus juga enggak ya. Karena kita cukup terpukau gitu ya untuk beberapa penampilan dia di dua pertandingan bahkan ya di FIFA World Cup tuh dia main 4 kali ya. Dia memberikan Ya, assist dua betul. kali. Jadi menurut gua statistiknya kemarin di FIFA World Cup tuh cukup oke gitu ya. Cuman saat ini sebenarnya posisinya di Juventus yang gue lihat itu cukup sulit. Kenapa? Karena Juve saat ini memang sedang butuh dana segar untuk membeli pemain baru gitu ya. Sedangkan eh, apa namanya
apa namanya pemain mana lagi nih yang mesti dikorbankan gitu untuk mendapatkan uang itu gitu. Sedangkan saat ini Juve itu kayak sedang mengumpulkan recehan demi recehan gitu ya bahasanya ya. Ya recehan demi recehan untuk bisa menguangkan uang sebanyak-banyaknya supaya bisa membeli incaran-incaran yang memang lagi diincar sekarang gitu. Nah, mungkin saat ini yang menjadi korban adalah Alberto Costa gitu ya. Kalau dilihat potensinya cukup cukup menarik ya karena dia masih muda banget dan memang penampilannya cukup impresif gitu ya. Dia punya speed, dia punya crossing yang oke, dia punya penetrasi yang cukup bagus di sisi kanan. Jadi menurut gua untuk potensinya sebenarnya ke depannya cukup menarik gitu, cukup punya potensi untuk bisa menjadi seseorang, untuk bisa menjadi pemain yang lebih baik gitu ke depannya gitu. Cuman saat ini yang tadi gue bilang posisinya menurut gue Juventus saat ini juga sedang sedang bingung mencari uang dari mana gitu karena beberapa pemain yang memang masuk ke list jual satu pun belum ada yang terjual ya, bener ya? Belum ada yang terjual satu Ya, pun ya. Iya kan? belum. Yang bisa menghasilkan uang paling besar kan Dusan Vlahovic. Sampai sekarang pun Dusan Vlahovic masih belum terjual juga gitu. Jadi recehan demi recehan masih dikumpulkan gitu. Dan untuk tadi pertanyaan terakhir apa? Lupa. Eh 20 juta euro tawaran dari 20 juta, Sporting betul. juga. 20 juta menurut gua udah cukup ya. Mungkin bisa ditambahin sedikit sekitar 24 25 juta. Menurut gue itu udah cukup lah buat Alberto Costa gitu. Apalagi kan kita dapetinnya juga murah ya Yo ya, nggak nyampe 10 juta kan Ya, kalau nggak salah. Ya dua kan? Jadi 12,5. 12 juta ya. Jadi menurut gue ini udah hampir 2 kali lipatnya dari harga yang memang pertama kali kita beli dia gitu. Cuman sekali lagi yang harus gue tekankan di sini adalah sebenarnya ini adalah seorang pemain yang memang layak untuk diberikan kesempatan lebih sebenarnya. Tapi kondisi Juventus saat ini yang memang memungkinkan Costa untuk dijual demi mendapatkan uang tambahan untuk membeli pemain-pemain yang diinginkan Juve saat ini untuk memperkuat setiap sektor lininya yang memang saat ini masih kurang gitu sih Trias. Jadi agak 50-50 untuk harus membuat keputusan lepas atau enggak nih gitu. Tapi kalau gue pribadi sebenarnya masih pengen lihat Costa di musim depan sih sebenarnya. Gitu. Oke, 50-50 ya kalau dari Mas Riki. Ya, Sebenarnya menurut Mas Riki ini Costa memiliki potensi yang bagus, tapi juga di sisi lain Juventus membutuhkan dana ya. iya betul. Nah, kalau dari Mas Dio sendiri gimana nih Mas? Ya, agak setuju sama Ricky. Cuma memang kondisinya kan Juventus, kondisinya saat ini adalah kalau mau untuk transfer pemain masuk, kita harus menjual. Karena kemarin sudah masuk Jonathan David, yang mana memang ekspektasinya sebelum masuk Jonathan David, harusnya Dusan sudah keluar duluan. Tapi sekarang Iya, malah Dusan agak bandel, kayak mempermainkan manajemen gitu. Cuma ya mungkin ini strateginya mungkin ada solusinya ke depannya. Nah, ini sama nanti kayak Costa nih. Costa kan awal kan memang bukan salah satu list yang dijual, cuma kemungkinan kemudian ada tawaran langsung dari Sporting Lisbon, di mana ini kotanya bagus gitu dan juga klub bagus juga untuk seorang Portugis. Sporting Lisbon adalah namanya harum sekali, jadi gimana dia mungkin agak tertarik untuk pulang kampung ke hmm. negaranya, juga langsung main di klub besar gitu, Sporting Lisbon. Dan tawarannya pun juga oke, sekitar 20 juta euro, yang mana ini plus Valenza. Masih ada sisanya kalau Iya, mas kita jual. Kemarin kita dapat cuma 12,5. Ya iya, sisanya 7,5 juta euro, masih sisa banyak nanti buat kita untuk transfer. Nah, kalau untuk gue lihat dari merunut dari ke belakang hari kemarin, bahwa Juventus sebelumnya kan ada selentingan kabar bahwa untuk menjual sisi kanan lagi, yaitu Timothy Weah, yang sampai sekarang iya betul. progresnya dari Juve dan Marseille yang kemarin sempat menawar Weah ini masih deadlock gitu, karena angka yang ditawarkan mungkin kurang oke dari Juve-nya, karena Marseille hanya meminang 15 juta euro, padahal kalau di okein juga masih plus Parenza, karena kita dulu mengambil Iya, Weah cuma 10 juta euro. Jadi mungkin Juve melihat mana dulu nih yang mungkin bisa dijual, karena memang yang dijual pemain sisi kanan semua, Timothée Weah di kanan, si Costa di kanan, ya mana laku duluan ya mungkin itu yang bakal sold out. Karena memang hmm. Juventus ingin mengincar bek kanannya si Fiorentina, si Dodo, yang punya lebih matang daripada Timothée Weah dan juga Alberto Costa ini, karena memang sudah paham cara bertanding di Serie A, dan juga dari segi umur dan juga kematangan oke sih dulu daripada dua pemain barusan disebutin. Tapi kalau untuk kasus ini si Costa, gue sih yang ngeliat kemarin dia mainnya oke di FIFA Club World Cup, secara menyerang sudah mulai bagus, bertahan juga oke, dan juga fleksibilitasnya di sisi kanan bisa berangsek ke kotak penalti, dan juga bisa bertahan juga. Untuk bilang gue sih versatil banget si Costa ini. Harusnya sih gue pengen sebenarnya yang dijual Timothy Weah, karena memang dari secara permainan kurang oke dibandingkan Costa yang lebih versatil, bisa lini depan juga lini belakang. Kalau gue sih harusnya si Costa bertahan, gak usah dijual. Tapi kalau memang dananya segar, bisa naik lagi 25 juta euro,
ya kenapa enggak untuk Ya. kita bisa memasukkan pemain-pemain yang lebih berkualitas untuk di title race musim depan gitu ya. Ya, kurang lebih sama ya, Mas Bio ini Ya, eh, pengennya Costa tetap di Juve, tapi kalau misalnya betul. tawarannya lebih besar daripada itu, kenapa enggak ya? Hmm. 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 Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya ini tentang Modesto. Juventus telah resmi menunjuk Modesto sebagai direktur teknik yang baru nih, mendampingi Damian Comoli dalam membangun fondasi baru Bianconeri. Modesto yang pernah bekerja dengan pendekatan data driven di Monza akan membantu mengelola operasional harian tim utama serta memperkuat departemen scouting. Dan penunjukan tersebut menjadi sinyal bahwa Juventus ingin semakin terstruktur ya dalam membuat keputusan transfer dan teknik dengan dasar data yang lebih kuat pastinya. Dengan masuknya Modesto ke dalam struktur, Juventus memiliki dua otak data driven yang akan membantu Tudor di lapangan dan juga di bursa transfer. Namun, apakah ini cukup untuk membuat target-target klub menjadi lebih jelas dan terarah? Nah, simpel aja pertanyaannya nih, buat para narasumber. Kira-kira apa sih nilai plus yang bisa diberikan oleh Modesto ke Juventus, khususnya dengan background dia di Monza? Dan apakah penambahan Modesto ini target-target Juventus di bursa transfer dan juga perencanaan tim akan lebih jelas dan juga realistis? Boleh dari Mas Gio dulu, silakan. Ya. Si Franco Modisto ini kan memang sebenarnya kalau untuk Serie A dia dulu sebagai pemain ya harusnya sudah tahu ya gimana kibat Ya. arahnya tentang Serie A nih, pendekatan timnya, cara bertanding, cara di lapangan tuh dia udah tahu gimana caranya memilih pemain-pemainnya. Mungkin karena di Monza juga dia secara permainan juga lumayan bagus untuk tim sekelas Monza. Karena di Grey pun dari Monza, banyak pemain-pemain yang mungkin dinilai sama kita bahwa ini udah habis, ternyata begitu dipanggil sama dia ke Monza bisa moncer ya, karena Monza sudah beberapa musim akhirnya bisa bertahan juga di Serie A karena tim Monza ini bukan tim besar gitu, nggak punya sejarah besar di Serie A kayak tim-tim mungkin kayak Parma, kayak Sassuolo yang pernah degradasi terus kemungkinan masuk lagi ke Serie A. Monza kan bukan tim yang sering masuk ke Serie A nih. Cuma ketika di bawah si Modesto ini oke nih secara beberapa musim ke belakang, dan juga memang ini suatu apa namanya, karena Juventus ingin merestruktur lagi manajemennya yang mana pendekatan yang Modesto secara data juga drivernya oke, karena memang Juventus ini harus mengurangi kesalahan-kesalahan di masa lalu, karena di masa lalu tuh kayak kita membeli pemain tapi secara kualitas so-so di timnya dan juga diberikan gaji besar gitu. Nah, ini mungkin ada pendekatan dosa-dosa di belakang ini mungkin yang harus kita jangan ulangi lagi lah, karena memang Gintoli pun di musim lalu banyak hal-hal aneh kayak Iya. membeli Leo Kelly, membeli Alberto Ya. Costa. Itu hitungannya mahal lah kalau Alberto Costa yang belum punya pengalaman di liganya sendiri aja belum punya pengalaman gitu. Apalagi main di tim Juventus langsung di Italia yang langsung kaget gitu. Begitu main di kompetisi Eropa kelihatan banget gitu janggalnya. Loh ini kok pemain kayak nggak pernah main profesional gitu. Apalagi lihat Kelly gitu. Kemarin lihat beberapa kali pertandingan kok kayak pemain tim kelas 2. Ternyata kenapa manajemennya kok membeli pemain seperti ini ya. Mungkin itu yang dilihat sama John Elkan dari beberapa musim ke belakang, yaitu tentang kualitas pemain dan juga harga dan juga gaji pemain. Nah ini mungkin tiga faktor ini mungkin akan langsung dibenahi sama si Franco Modesto ini sebagai tim manajemen Juventus yang baru. Gue sih lihatnya begitu ya. Oke, berarti Modesto layak ya, Mas Bio ya. Layak banget karena jadi something fresh gitu di tengah kekacau balauan musim lalu gitu ya. Oke, dan harapannya pasti Juventus tidak mengulangi dosa di masa lalu, tadi yang digarisbawahi oleh Iyalah. Mas Bio ya. Kalau dari Mas Riki sendiri gimana, Mas? Iya, oke, ini menarik ya karena pasti banyak yang bertanya kenapa sih harus ambil Franco Modesto ya? Karena kan Juve udah punya Damian Comoli kemarin ya. Jadi di sini ada perbedaan sebenarnya. Damian Comoli itu general manager ya, ya. Apa Ya. namanya? Kalau Franco Modesto itu direktur teknis. Jadi pekerjaannya beda nih ya. Kalau yang gue baca sebenarnya gini, kalau Comoli itu dia lebih bangun struktur ya, bangun struktur gitu ya. Arah klub ini mau kemana? Ibaratnya kayak levelnya level manajemen lah. Nah, kalau Modesto ini lebih di operasionalnya, teknikalnya gitu ya. Dia Ya, juga hadir di betul. lapangan untuk ngelihat langsung
para pemain itu ngapain sih di lapangan, atau dia melihat apa namanya pemain mana nih yang oke, pemain mana yang performnya turun, pemain mana yang nggak bagus latihannya, ya seperti something like kayak gitulah gitu ya. Jadi dari jabatan dan struktur pekerjaan aja sebenarnya udah beda. Itu yang pertama. Kenapa Modesto diambil sama Juve gitu? Tujuannya apa sih? Tujuannya sebenarnya Juve ingin membangun revolusi, apa namanya, revolusinya nggak instan gitu ya. Jadi dia coba untuk memulai era baru, tapi nggak secepat itu gitu ya. Tapi revolusinya nggak instan gitu ya. Tapi secara bertahap lah, memulai dari manajemennya dulu dibenahin seperti itu, dengan merekrut orang-orang yang memang kompeten di bidangnya gitu ya. Dari level manajemen ibaratnya kalau kerja di kantor, ada director, ada manager, ada area head misalnya, ada sales manager dan lain-lain seperti itulah. Jadi memang dari technical atasnya tuh dibenahin dulu gitu. Nah, kalau dilihat dari silsilahnya sebenarnya dia punya reputasi cukup solid ya di apa namanya, di Monza gitu ya, khususnya di bagian scouting pemain gitu. Modesto cukup oke dalam melakukan scouting pemain. Banyak beberapa pemain yang memang sudah diorbitkan sama dia ya. Salah satunya di Gregorio yang saat ini berada di Juventus gitu ya. Dan memang apa namanya, kalau gue lihat ini sebenarnya ada fun fact di sini, Trias. Jadi memang Modesto ini sebenarnya hampir banget bergabung sama Milan kemarin. Gitu. Hampir banget bergabung sama Milan sebelum akhirnya Milan nunjuk Iglitare ya. Bener ya, Iglitare ya? Betul. Iya kan, direktur teknis ya. Lazio. Ya, pas Iglitare diambil sama Milan, akhirnya barulah di situ mereka broken lah, kesepakatannya gagal gitu, dan akhirnya dia sekarang berlabuh di Juventus gitu. Jadi memang apa namanya, dia ex pemain Cagliari, dia pernah bermain di Serie A, dia juga apa namanya, punya karir manajerial di Yunani dan Inggris sejak 2016. Dia punya reputasi yang cukup solid di Monza dari 2022 sampai 2024. Jadi menurut gue dia orang yang cukup tepat lah. Ya mudah-mudahan tidak ada kesalahan dalam pemilihan struktur manajerial ini, karena kan ini sangat apa namanya, sangat penting ya, sangat benar-benar kritis banget gitu ya, posisi-posisi seperti ini gitu. Jadi ya mudah-mudahan dengan adanya orang-orang yang memang semakin apa namanya, pintar di bidangnya, mudah-mudahan Juventus bisa lebih berkembang lah as a team gitu sih, Trias. Oke, kurang lebih sama ya kayak Mas Bio ya. Si direktur teknik yang baru ini, Modesto ini memiliki track record yang bagus dan semoga bisa mencapai target-target yang telah ditetapkan juga. Oke, kita ke next pembahasan, ke materi selanjutnya. Ini menarik nih, karena rumor Mercato Juventus di posisi kiper ini ikut memanas setelah muncul kabar bahwa Emil Audero memberikan lampu hijau nih untuk kembali ke Juventus dari Como. Audero yang saat ini sudah dinaturalisasi ke timnas Indonesia disebut siap menjadi pelapis di Gregorio jika Mattia Perin benar-benar meninggalkan klub di musim panas ini. Dan menariknya, Audero ini bukan nama baru lagi ya bagi Bianconeri, karena ia sempat tumbuh di Akademi Juventus dan sempat menjadi bagian skuad utama sebagai cadangan beberapa musim lalu sebelum hijrah untuk mencari menit bermain yang lebih banyak. Dan kini profilnya yang semakin dikenal, apalagi di mata publik Indonesia, kembalinya Audero bisa menjadi cerita yang tidak hanya penting untuk Juventus nih secara teknis, tapi juga untuk pasar global mereka. Pertanyaannya untuk para narasumber, apakah Emil merupakan sosok yang tepat menjadi backup Gregorio jika Perin pergi, dan apakah pengalaman serta ikatan masa lalu Emil dengan Juventus membuatnya menjadi pilihan yang lebih aman ketimbang mencari nama yang baru? Kalau menurut Mas Riki sendiri gimana nih, Mas? Iya, gini, Emil Audero ya, ada dua. Sebenarnya hati gue bercabang gitu ya. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, gue pasti berbangga banget lah kalau kiper timnas kita bermain di salah satu klub terbaik di Eropa gitu ya, Juventus gitu kan. Cuman gini, permasalahannya adalah gue juga nggak mau ngeliat Audero jadi cadangannya di Gregorio lagi gitu seperti masa lalu. Kiper ketiga loh, dia nggak main-main loh ya selama satu musim gitu. Jadi menurut gue ini agak bercabang hati gue. Tapi kalau misalnya gue ngelihat dari sisinya Juventus as a team sebagai klub yang gue idolai, gue pasti ini akan ada banyak keuntungan. Pertama, yang pasti Indonesia ya kan, dengan populasi negara terbanyak di dunia sepertinya akan menjadi sesuatu yang sangat menguntungkan ya, penjualan jersey dan lain-lain. Ya nggak sih, bener nggak sih Yo? Ya kan, penjualan jersey dan lain-lain, dan itu akan menjadi pemasukan yang sangat menggiurkan gitu buat klub gue, buat Juventus gitu ya kan. Dan uang itu kan bisa digunakan oleh Juve untuk hal-hal yang memang apa namanya, teknikal ya. Mungkin bisa dilakukan, bisa digunakan untuk pembelian pemain, untuk mengurusi apa namanya, fasilitas lapangan dan lain-lain gitu. Jadi
jadi memang memang kesepakatannya di situ. Gue agak bingung dengan harus 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 merasa seperti apa gitu ya. Jadi gue juga Hmm. bingung ya harus gimana ya. Tapi secara kualitas sebenarnya Audero bisa dibilang bukan pemain yang juga jelek ya. Karena memang apa namanya dia dibeli Palermo kemarin permanen, sayangnya dipinjamkan Hmm. ke Como gitu ya. Saat ini sudah akhir masa pinjaman, jadi saat ini dia kembali lagi ke Palermo nih. Nah, statusnya di Palermo masalahnya tidak jelas gitu ya. Jadi gue berharapnya sih dia bisa menemukan klub yang paling baik ya. Kalaupun memang harus kembali ke Juventus ya gue fine fine aja sebenarnya, nggak ada masalah gitu ya. Karena kiper timnas kita ya kan kebanggaan, nationality pride-nya kan pasti ada di situ kan. Gitu sih Trias. Cuman kasihan Audero-nya kalau memang harus jadi cadangan lagi gitu sih. Tapi kalau untuk bermain mungkin Audero di Copa, di Giro-Giro di Serie A itu akan menjadi sesuatu yang oke sih karena kita punya dua kiper yang memang benar-benar lebih siap. Apalagi Audero saat ini belum beranjak umur 30 ya, yo baru 28 kan ya, Ya, bener ya. Baru 28. 28 kalau nggak salah dia lagi 97. Jadi dia punya masa aktif pemain yang lebih panjang lah saat ini dibanding Matteo Perin. Jadi menurut gua it's okay lah kalau Audero balik lagi ke Juve sih Trias gitu. Oke, kalau dari Mas Riki, di sisi lain bangga nih, tapi eh, agak disayangkan juga ya kalau misalnya cuma jadi pelapis ya. Harapannya sih bisa jadi Iya. yang utama ya. Dan kalau Mas Bio sendiri gimana nih Mas? Hmm. Setuju kah dengan pendapat Mas Riki? Ya, karena memang Audero ini gimana ya, bener kata Ricky ya. Satu sisi kita kalau untuk ngomongin ujung-ujungnya timnas ya memang harusnya dia bermain reguler mau di tim manapun. Iya Kalau betul. di tim mau Serie B atau di luar Italia kalau misalkan memang mainnya rutin ya lebih oke. Cuma karena ini kan Audero memang statusnya di tim Serie A juga mainnya di tim semenjana semua kebanyakan. Kayak di Palermo tadi, di Mm-mm. Como. Dulu mungkin lama dia di Sampdoria kalau nggak salah. Mm-mm. Dan dia pun secara teknik, secara skill kiper ya mungkin nggak kurang, tapi memang cukup gitu. Terbukti dulu di Sampdoria dia oke. Iya. Pernah dibobol Ronaldo juga kan, yang goal flying Iya betul. headernya Ronaldo tuh mungkin ya. Nah, itu kan Iya betul. kipernya si Audero. Audero. Tapi waktu zaman COVID main di Allianz Stadium, dia oke bisa nahan-nahan tendangannya Ronaldo. Nah ini kan bisa membuktikan bahwa si Emil ini secara kualitas ya nggak jauh beda. Ya, mungkin sama Mattia Perin juga 11-12 karena Perin juga bermain klub besar cuma di Juventus aja, sebelumnya kan cuma di Genoa gitu. Ya sama-sama aja sebenarnya secara kualitas sama Perin. Mungkin karena memang kalau untuk Perin karena mungkin orang asli Italia ya. Kalau si Emil kan mungkin dianggap sebelah mata karena ada keturunan Indonesia. Mungkin dilihat sama kalau Italia kan mungkin agak rasis gitu. Kalau bukan orang bukan Italia asli, kayaknya agak dibuat ya nanti dulu deh gitu. Karena Iya beberapa betul. pemain khusus banyak dulu kayak Amauri, Thiago Motta pun Mhm. banyak gitu. Ya siapa lagi yang terakhir Jorginho itu dibuat dibully mulu kalau dia mau kesalahan. Ya mungkin memang si Emil ini mungkin ditakdirkan hanya bermain sebagai pelapis di tim besar gitu. Tapi kalau di Ini tim sampai di semenjana timnasnya jadi mungkin pelapis ya yo. iya, di timnasnya Martin Paes masih yang pertama karena memang Iya. secara permainan si Martin Paes selalu bermain reguler ketimbang si Hmm. Emil Audero. Emil. Dan juga mungkin Hmm. Emil kan di timnas masuknya belakangan ketimbang si Iya. Martin Paes. Cuma memang kalau keuntungannya merekrut lagi si Emil, dia sudah tahu budaya keras kerjanya di Juventus gimana, manajemennya seperti apa, sebenarnya dia sudah tahu dalamnya Juventus karena dia statusnya kalau misalkan dia masuk lagi ke Juventus dia statusnya home ground biarpun sudah Iya. pindah warga negara ke Indonesia tapi dia home ground karena dulu dia dari mudanya memang sudah Juventus. Iya. Fun fact juga dia Orang Turin. pernah ikut ke sini ya Ki ya waktu Juve Iya betul. tur ke 2014. Indonesia 2014 Iya. jadi kiper ketiganya Juventus ya mungkin karena Iya. Perin cabut kalau emang ada kesempatan untuk Emil gue sih sangat terbuka sekali ya gue setuju banget Main. kalau misalkan Perin memang cabut karena memang Perin sudah request dia ingin mendapatkan tim yang Iya. apa namanya yang bisa mengakomodasi keinginan dia bermain secara penuh secara sempurna karena di Juventus beberapa musim ke belakang dia hanya mendapatkan nomor satu di punggung bukan nomor satu di lapangan Di gitu lapangan. Trias. Oke, sangat setuju sekali dan juga sangat terbuka kalau misalnya Emil memang balik lagi Mm-mm. ke Juventus ya. Karena mungkin kalaupun Emil nanti datang ke Juventus, pastinya sudah sangat bisa beradaptasi ya karena dulunya Ya, pernah di Ya. akademi Juventus ya. Jadi Ya. tidak perlu ber apa ya adaptasi menyesuaikan diri lagi karena sudah menyesuaikan diri lagi. di Juve. Mm-mm. Oke, Betul. itu dia
percakapan Trias bersama Mas Bio dan juga Mas Riki. Terima kasih banyak untuk waktunya. Dan juga buat teman-teman Juventini, jangan lupa terus saksiin channel YouTube Suara Juventini. Akhir kata Trias tuh, Fino alla fine, Forza! Forza Forza Juve. Juve. Udah Ya, dah. Forza Juventus. Ya, terima kasih Mas. Thank you.